Assalamualaikum warahmatullah. Ini penting. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang telah kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Ini sudah kira-kira 5 ceramah ini. Saya betul-betul menekankan urusan syukur kepada Allah. Jadi artinya ungkapan puji dan syukur itu bukan sekedar pemanis pembukaan ceramah, enggak. Tapi saat ini Bu, ini syukur itu betul-betul kudu dilebokno jerone ati. Betul-betul bersyukur. Karena apa? Karena saat ini Pak, kira-kira ya sebulan terakhir lah ya, atau 2 bulan terakhir, itu berita kematian itu koyok cedek ndek kuping. Iya apa enggak? Sampai kita ini dengar berita kematian itu kaget plus gak percaya. Loh, gak keliru wong ta? Mesti gitu. Sampai wis ngecek apa durung? Engkau salah, engkau tibakno wonge liya gitu loh. Itu artinya apa? Artinya kita meyakini bahwa saat ini memang kita itu betul-betul khawatir jangan-jangan nanti yang diberitakan itu kita dan orang lain juga kaget. Artinya apa? Sehat lho, wingi sik pengajian bareng aku. Lho, mambengi ku lho mari bales WA aku. Lho, wingi sore sik masang status kok. Nah, karena itu hadirin, kalau sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, wabil khusus dikasih rezeki umur, itu manfaatkan betul. Kenapa? Belum tentu setelah ini kita masih punya kesempatan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kesempatan, dikasih nikmat iman Islam, dan modal utama untuk beramal itu umur. Maka itulah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menjelaskan masalah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Beliau mengatakan umrul insan ra'su malihi, umurnya manusia itu modalnya dia untuk taat sama Allah. Umur kita ini modal kita untuk taat, maka kita manfaatkan dengan baik. Dengan cara apa? Ya banyak ibadah, manfaatkan waktu dengan berzikir, gunakan waktu kesempatan yang Allah kasih untuk menuntut ilmu. Kalau masih punya 1-2 ganjalan dengan manusia, agi-agi njaluk sepuro, betul enggak? Karena mumpung kita masih dikasih umur. Karena minimal kalau panjenengan dikasih umur sampai detik ini, Allah minta 2. Nomor 1, tambahono amal akhiratmu. Nomor 2, ndang istighfar, ndang tobat le ono dosa sing gurung kok istighfari kok tobati. Nah, itu 2 ini. Karena kalau kita sudah meninggal, dibisiin dek kupingi, Mas, istighfaro sepisan naik. Bisa ndak? Ndak bisa, karena sudah meninggal. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tak kasih bonus 5 menit.
Jadi panjenengan tak kasih bonus 5 menit. Kok saya yang ngasih bonus ya? Ini penting panjenengan tulis. Kalau ada videonya nanti panjenengan juga bisa potong beberapa amalan selamat dari sihir. Ini penting ini. Beberapa amalan selamat dari sihir. Apalagi Pak Syafi'i pulang dari Banyuwangi. Sudah di Banyuwangi sudah diresmikan paguyuban dukun dan tukang santet se-Banyuwangi. Jangan-jangan Pak Syafi'i sudah ono sing owah iki. Nggak diapa-apain di sana ya. Tipu daya perempuan itu medeni. Tipu daya setan bagaimana? Lemah. Tipu daya perempuan berarti menakutkan mana setan sama perempuan? Lebih menakutkan siapa? Tolong jawabnya yang genah ya. Nah itu begitu. Nah maka Allah sudah ngasih tahu sama kita, wes aja wedi. Orang-orang yang minta tolong sama setan, orang-orang yang kerjasama dengan setan, orang-orang yang taken MOU dengan jin yang setan itu kata Allah gampang dikalahkan. Nomor 1, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa Rasul mengatakan? Barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, lam yadurhu syai'un, ndak iso diganggu apapun. Nomor 1. Nomor 2, ini khusus sore menjelang sandikolo, menjelang adzan maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali sore. Kalau panjenengan membaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali, maka jin gak mempan. Kenapa dibaca sore? Karena rata-rata tukang dukun mainnya kapan? Tukang santet mainnya kapan? Malam. Maka kita tutup sore hari itu dengan zikir anti jin dan setan. Maka panjenengan sepanjang malam insya Allah aman. Nomor 3, banyak-banyak baca ayat kursi. Abu Hurairah pernah sama Kanjeng Nabi disuruh jaga Baitul Mal. Hari pertama kurmone hilang, hari kedua kurmone hilang, hari ketiga Abu Hurairah nginep tidur di dalam Baitul Mal. Penasaran sopo sing nyolong. Ternyata malam ketiga malingnya masuk ngambil kurma, ditangkep. Ternyata seonggok jin. Jin itu apa? Seekor, sebatang, selembar, siapa? Sesosok jin. Ditangkap, jinnya ketakutan. Jinnya ngomong, wes tak kandani ilmu. Kalau ilmu ini sampean amalkan, aku dan teman-temanku gak iso ganggu sampean. Saya dan teman-teman saya tidak bisa ganggu. Tidak bisa masuk ke rumahmu, tidak bisa ngambil uangmu, tidak bisa ganggu istrimu, tidak bisa ganggu suamimu. Apa amalannya? Iqra ayatal kursi, wacanen ayat kursi. Dilepas sama Abu Hurairah. Besok subuh ketemu Kanjeng Nabi, diceritakan, ya Rasul, tadi malam saya ketemu jin. Jinnya ngajari ilmu. Apa ilmunya? Biar saya tidak diganggu oleh mereka, disuruh baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia ngomong bener padahal biasanya tukang ngapusi. Tapi kali itu dia berbicara yang benar. Maka ayat kursi minimal 3 kali. Isuk siji, sore siji, sadurunge turu siji. Itu amalan ketiga. Yang terakhir penutup, sebelum tidur ditambahi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah,
Rasul mengatakan kafatahu, sama Allah dilindungi sampai bangun pagi. Maka 4 amalan ini bikin jin niku jampi-jampine busung. Ngerti busung? Busung itu kalau nyalain mercon, merconnya gak meledos, itu namanya apa? Busung. Nah maka nanti kalaupun dikirim ke rumah panjenengan, itu akan hangus sebelum sampai di rumah panjenengan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 pagi 3 sore. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sore tok ping 3. Kemudian ayat kursi minimal berapa? 3. Pagi 1, sore 1, sebelum tidur 1. Yang terakhir 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dibaca sebelum tidur. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Panjenengan perhatikan enggak? Hari-hari ini hampir roto sa-Indonesia itu semua mesti ada musibahnya. Perhatikan apa enggak? Saya dari Kasembon sampai Batu itu ben kecamatan enek longsore. Kasembon di Pait ada longsor, Ngantang ada longsor, Pujon ada longsor, masuk Batu Payung juga ada longsor. Belum lagi di Ngantang itu Bu, itu air sungai keluar ke jalan raya, sampai jalan rayanya itu aspaling lontok. Bayangin saking banteri banyu nih. Itu pembatas jalan raya yang terbuat dari besi dan bawahnya dicor beton, itu iso kalah mbek banyu sampai miring. Anda bisa bayangkan tuh kalau panjenengan yang lewat, puy katut. Maka ada 2 orang yang hilang kan? Satu sudah ketemu, yang satu sampai hari ini belum ketemu. Nah, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian lagi gempa bumi, kemudian durung maneh ngomong wabah corona. Artinya seakan-akan sekarang ini semakin hari kok gak tambah apik, kok gak tambah ayem, tapi kok perasaan tambah rusak. Nggih napa nggih? Biasane gak popoi, saiki kok maling ngene. Loh, biasane lo gak tahu amber banyune, kok saiki malah banjir. Loh, biasane yo Masya Allah uwite gak enek sing roboh, lah kok iki roboh kabeh. Jaman biyen lek nandur pari beh sampai panen ra tau roboh, saiki kena udan sepisan wis. Nah, ini artinya apa? Kita mulai perlu introspeksi diri. Nah, ini kan musimnya corona, maka tidak mungkin kemudian kita kumpul-kumpul bareng, istighosahan sak lapangan, bikin tablik akbar, kemudian ketika tablik akbar jamaahnya diajak tobat massal, disuruh istighfar bareng-bareng. Ini nggak mungkin karena situasi sedang tidak mendukung. Karena tidak boleh kumpul-kumpul banyak kan, makanya Al-Amin juga dibatasi nih. Biasa 3.000, sekarang cuma 1.500 yang datang. Yang di kamera kan nggak tahu. Nah, maka kita bikin beberapa tips di pagi hari ini, cara mencegah bencana tapi dari rumah. Apa amalan yang bisa kita lakukan di rumah, yang apabila amalan itu kita lakukan hadirin, maka insya Allah kita akan selamat dari bencana. Bencananya tidak jadi turun, atau minimal kalau bencananya datang panjenengan selamat. Jadi menolak bencana, atau minimal kalau bencananya datang panjenengan termasuk orang yang oleh Allah diberikan apa? Keselamatan. Nah, poin pertama, panjenengan harus tahu, tidaklah terjadi bencana kecuali karena siapa? Karena siapa? Coba di Ngantang menjelang talang air Kolingan Susu itu kan sebelumnya ada longsor besar. Itu sama orang-orang yang ngeruk tanahnya
itu oyote uwit sing kantil, bukan kantil ya, yang ikut longsor itu ndak dibuang, dikelompokno di pinggir embong. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu iki lho uwite kari mek oyote tok saiki katut longsor gak iso nahan lemah. Berarti bencana itu karena siapa? Karena manusia. Coba banjir rob. Kenapa awalnya? Salah satu sebabnya karena laut kita itu diuruk, lautnya diuruk, dibuat lahan reklamasi. Loh jenenge pinggir kene diuruk, pinggir kono ya tambah gede, betul ndak? Yang sini dikurangi airnya terdorong ke sebelah sana, akhirnya banjir rob di mana-mana. Loh dunyo sakmene ombone kok sik kurang nguruk laut. Coba orang Pare mau nguruk laut di mana? Ini laut sebelah mana mau diuruk? Ndak ono laut gini. Nah itu, maka semua bencana yang terjadi Allah menegaskan itu karena tangannya manusia. Nah panjenengan manusia nopo sanes? Berarti berkat tangan siapa? Tangan Anda ini. Tangan yang gladi kayak ketok kayu tuwek, batangnya mulai gede-gede, kudu ngetok ae. Ketok pemandangan laut api, kudu bangun villa. Nanti lagi kelihatan gunung bagus, ini gunung ini kalau kita lihat ke bawah view-nya keren. Akhirnya wite diketok, dibangun villa. Ketika hujan turun, omai sak villane katut sak wonge. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Loh, karena dia yang rusak kok ya. Loh kita ini gak melok lapo-lapo, villa yo gak duwe. Nguruk laut yo gak masuk akal. Ngetok uwit yo ditangkep perhutani ya. Jangan ngetok uwit pak. Saya pernah punya cerita ngerempesi. Ngerti ngerempesi? Apa namanya? Iya ngerempesi itu loh. Jadi ada kayu-kayu kecil-kecilnya itu. Apa namanya ngerempesi kan? Apa? Lah iya tidak usah diprotes. Oh iya, betul kok diprotes. Dirempesi itu ditangkep. Lo apa meneh sampai ngetok? Artinya sing ngetok ini bukan orang lain ini. Live lupa saya. Ini lek sing ngetok masyarakat biasa pak. Ojo ngetok, ngerempesi itu lo kena di penjara. Apalagi sampai ngetok. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa Allah katakan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Di daratan ya gini, banjir, gempa, tanah longsor, angin puting beliung. Dan di lautan apa? Tsunami, banjir rob, kemudian tingginya gelombang air laut, kapal laut yang disikat ombak sampai akhirnya terbalik dan tenggelam. Allah katakan telah nampak, wis ketok. Maksudnya Gusti Allah mengatakan wis ketok itu, loh mbok yo didelok. Kurange opo? Salahnya di mana? Apa kesalahan saya kok sampai ini bumi seakan-akan marah? Nah, Allah katakan telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan. Karena apa? Bima kasabat aidin nas. Karena ulah perbuatan tangannya siapa? Manusia. Mau protes sama Gusti Allah? Mau protes? Protes. Digites malaikat sampean. Tidak bisa. Ini Allah yang mengatakan dan firman Allah kita yakini benar. Berarti sekarang ketika gunung yang awalnya aman moro-moro longsor, ketika lautan yang sebelumnya tidak ada apa-apa tiba-tiba jadi berombak luar biasa. Kali di Pondok Agung biasanya kali ini ombak gak tahu banjir. Setelah terlalu semangat malah lali. Setelah meletusnya Gunung Kelut 6 tahun yang lalu itu kan banyak material, bio pasir, bio batu. Itu bahasa mereka pak, normalisasi. Kalau saya ndak eksploitasi. Bahasanya mereka ketika izin untuk ngambilin pasirnya, untuk ngambilin batu-batunya, untuk nanti dipecah jadi koral, jadi pasir, itu bahasa mereka normalisasi. Karena menurut mereka kali ini mari ke lebon pasir, mali citek kudu kembali
Keruk. Saiki Pak, watu nentek pasir entek banyune teko kentir sak lumpurnya. Iya apa ndak? Karena salahnya siapa? Dan yang jadi korban kita, mereka sing bangun omah gak kerasa lho, bangunnya di Mojokerto, bangunnya di Surabaya, bangunnya di Gresik, bahkan bangunnya di Jakarta, mereka gak kerasa apa-apa. Kita yang orang Pare, itu jembatan pucang, tiap hujan yang punya rumah di pinggir khawatir. Karena apa? Ulah tangan siapa? Manusia. Lah berarti mau ndak mau, manusianya yang harus diperbaiki, bukan alamnya. Siapanya yang diperbaiki? Manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin," dan tidaklah menimpa kalian musibah. Ini isimnya isim nakirah. Santri harus ngerti apa isim nakirah. Kemarin kan saya lihat mulai latihan bahasa Arab ya. Mas muka ismi Husain, min aina anta ya Husain? Ana min gak puena Tungklur. Loh, bahasa Arab min aina anta Tungklur. Gak keren. Min aina anta ya Husain? Ana min Sudan. Lumayan keren ono Arab-Arabe. Min aina anta ya Husain? Ana min Tungklur. Aduh, ini tolong ya kalau cari lokasi buat bahasa Arab itu yang keren gitu loh. Yang paling keren kalau buat bahasa Arab itu min aina anta ya Husain? Ana min Kasembon. Itu keren. Itu orang Arab ngurungokno itu Kasembon. Surga di mana itu Kasembon itu gitu. Sudah lanjut. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah terjadi musibah. Musibah itu bentuknya nakirah. Dalam bahasa Arab isim itu ada ma'rifah, ada nakirah. Kalau ma'rifah itu bentuknya jelas, jumlahnya jelas. Biasa kalau ma'rifah itu bentuknya tunggal. Tapi ketika isimnya, kata bendanya nakirah, itu artinya apa? Jumlahnya akeh, jenisnya akeh. Maka artinya tidaklah terjadi musibah berupa apapun. Ingat, musibah rumah tangga, musibah di masyarakat, musibah di negara, musibah di pegunungan, musibah di lautan, musibah di tempat kita bekerja. Allah bilang, karena apa musibah itu datang? Fabima kasabat aidikum, karena kesalahan tangan kalian. Dan itu bukan dibalas semua sama Allah. Wa ya'fu an katsir. Sementara sing liyane, sing akeh mbek Gusti Allah diampuni. Itu artinya sedikit yang menyebabkan bencana itu sisa dosa yang kita belum tobat saja. Anda bisa bayangin, dosa sing titik ndadekno kekacauan seperti ini. Apalagi kalau yang besar yang Allah hukum, yang sedikit yang Allah ampuni, tambah entek. Itulah kenapa salah satu doanya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad berdoa supaya umatnya tidak dibinasakan dengan bencana sekali entek. Seperti umat-umat zaman dulu, tanahnya dibalik sak kaum habis, kena banjir sak negara entek, kemudian dilempari dengan batu dan angin besar satu negara habis. Ada yang kemudian dijatuhi buminya dibelah, kalau bahasa kita sekarang likuifasi. Ngerti orang Pare? Apa? Bang, itu likuidasi. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu bang likuidasi, likuifasi. Apa? Salah tempat pengajian kayaknya saya. Itu seperti yang akhir-akhir ini, kira-kira 2 tahun yang lalu di Palu, Donggala, sak kampung moro-moro omai melaku dewe, tiba-tiba masuk ke dalam, moro-moro hilang. Dan saya datang sama Mas Dian ke sana. Saya datang, kita ngelihat bukan sa RT bu, sa RW. Itu orang yang cerita, ini dulu pak, semuanya rumah. Kita lihat lapangan, dibilang apa? Ini dulu pak, semuanya rumah. Tenana, seperti tidak percaya kita. Dan kita jadi percaya apa? Ketika sebagian tanahnya itu
masih lunak. Ya Allah. Nah, itu Allah katakan itu karena perbuatan tangan kalian, padahal sebagian dosa kalian sama Allah sudah diampuni. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana kemudian cara agar kemudian kita ini oleh Allah diselamatkan dari musibah dan musibah itu dijauhkan dari kita. Ini mau gerimis, harus cepat-cepat. Insya Allah tidak gerimis ya. Insya Allah tidak gerimis. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikan hujan di sekitar kami, tidak turun di atas kami. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu, kembali kepada Allah. Nomor satu, kembali kepada Allah. Apa artinya kembali kepada Allah? Mati. Mati. Apa artinya kembali kepada Allah? Kembali taat kepada Allah, kembali takut kepada Allah, kembali manut kepada Gusti Allah, kembali tunduk kepada Allah. Karena apa? Lihat Bu, sekarang wong ngilokno agama Islam itu ndak ada takutnya. Nggih napa nggih? Islam itu yang arogan, yang datang dari Arab. Kenapa Islam arogan? Karena Islam itu mengharam-haramkan budaya. Sedekah laut, kebaya, bukan mengharamkan, lancene haram nih. Lek dihalalkan lah malah ruwet ah. Nggih apa nggih? Panjenengan setuju yang haram apa yang halal? Haram apa halal? Lo jelas aturannya Gusti Allah kok. Lo masa orang pakai kemben dibilang halal, bagus, sip. Loh, ini malah ngelawan Gusti Allah ini. Orang sedekah laut, syirik, kita larang, boleh? Ya boleh, ketika yang mengamalkan orang yang ngaku beragama Islam. Coba yang mengamalkan orang yang non Islam, ya karuan kono babano. Iya benda. Yang jadi masalah, mereka ngaku Islam tapi kemudian tidak mau diatur oleh aturan Islam. Kira-kira yang punya Islam Allah marah apa ndak? Nah, ngono negarane kakean krisis ngamuk. Ini nanti mulai bulan Mei, Maret, April akan begini terus. Puncak apal. Nanti puncaknya itu bulan September. Ya pas September pas Krismon bagus, prediksinya top itu. Luar biasa, ngalah-ngalahin dukun itu. Nah, artinya apa hadirin? Ini Allah marah sama kita. Maka kalau kepingin kemarahannya Allah reda, yo ayo podo-podo kembali kepada Gusti Allah. Salate kalaupun masjid belum aman, ya yuk salat di rumah yang baik. Ngajine kalau biasa ngaji di masjid bareng-bareng, sekarang rumahnya jadikan tempat ibadah, ngaji yo di omah. Biasa tidak pernah datang ke rumah keluarga untuk silaturahim. Ayo ya Allah, Allah murka kepada orang yang memutus tali silaturahim. Aku tidak kepingin Allah murka, maka aku sambung tali silaturahim. Nah, maka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami berikan ujian kepada manusia, kata Allah, dengan nikmat dan dengan keburukan. Keburukan itu bencana. Ya apa sih, usaha iki gagal, usaha iku gagal, nandur iki rusak, nandur iku rusak, bisnis rono gak cocok, rene gak cocok, kerja sama mbek kono gak pas, kerja sama mbek kene diakali. Allah bilang apa? Kami uji kalian dengan musibah itu. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita semua bareng-bareng kembali kepada siapa? Allah. Maka nomor satu, ayo jadikan rumah kita itu tempat ibadah. Ngajiyo sing akeh, wiritano sing akeh, zikiro sing akeh, salat sunnah sing akeh. Kembali kepada Allah. Kembali itu bahasa Arab yang lain namanya tobat. Tobat itu rujuk, rujuk itu kembali. Amalan kedua, ini penting dan banyak orang lupa. Supaya selamat dari musibah dan musibah dihilangkan sama Allah, kenali Allah, kenalan marang Gusti Allah di waktu lapang. Pernah dengar kan? Nanti Allah akan kenal sama kamu di waktu sempit.
Nah kita ini lek pas sehat lali mbek Gusti Allah, lek pas soge lali. Saya mau tanya ibu-ibu, sholat tahajud sampai nangis itu pas ada masalah atau pas tidak ada masalah? Bu, pas suami mau nikah lagi gitu kan langsung ya Allah, nangis itu sampai dihayati banget itu, iya ndak? Coba pas tidak ada masalah, ekonomi bagus, anak-anak sehat kabeh, duit yo akeh, gak enek masalah mbek tonggo, mbek koncone yo api, sampai nangis ya Allah. Sampai pernah begitu? Diguyu mbek wong gendeng sampean. Gitu. Santri. Nah, maka artinya ayo pas seneng, pas sehat, pas aman, itu kita banyak-banyak mengenal Allah. Dongo sing akeh, sampai sunnahnya sholat ketika baca ayat itu Rasul bilang apa? Kalau ndak bisa nangis, tabaka. Apa tabaka itu? Pura-pura nangis. Karena dengan itu akan memunculkan perasaan khusyuk. Kalau perasaan khusyuknya sudah masuk, pas itu Anda pas wayai seneng, ndak kurang opo-opo, nanti pas ada masalah, pas ada bencana, Allah kenal sama panjenengan. Oh iki sapa iki? Iki jamaah Al-Amin biasanya ngaji Ahad pagi. Ojo inggirno sik. Akhirnya pas musibah mau dateng, panjenengan moro-moro ono acara nang Batu. Sret. Ternyata musibahnya di Batu. Ndak. Panjenengan dibawa ke Batu, seret. Ketika di sini terjadi musibah, panjenengan aman. Contoh, panjenengan tahu Nabi Yunus. Tahu nopo kenal? Tahu apa kenal? Tahu ya Nabi Yunus. Dimakan ikan cumi-cumi kan? Cumi-cumi. Dimakan apa? Ikan paus. Setelah dimakan paus, Allah katakan fi dzulumatin thalath. Ditutupi 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dalamnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Nabi Yunus ngomong apa dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Betul? Terus apa? Malaikat laporan kepada Allah, ya Rabbi, sautun ma'ruf min makanin gharib. Kok kenal suara iki? Iki suara sing biasanya wiritan, tapi engkok nggene bedo. Kok tempatnya bukan tempat biasanya, tapi ini namanya suaranya aku kenal. Kenapa? Saat durunge kena musibah biasanya apa? Wiritan. Maka suara panjenengan malaikat kenal, doa panjenengan Allah tahu, ibadah panjenengan Allah ngeliat. Pas onok musibah Allah langsung kenal. Jangan begini, gak tahu daftar, gak tahu sowan, moro-moro jaluk duit. Loh, jaluk duit sampai sopo? Anakmu. Loh, ibu sing ndi iki? Sampai bengong dia. Kenapa? Gak tahu kenalan. Maka ketika panjenengan minta doa, ketika panjenengan minta sesuatu, orang yang diminta, terutama Allah, itu ngelihat panjenengan kok njaluke pas susah tok. Kenal mbek aku pas kate utang. Mari utang moro-moro ya koyo gak kenal iki. Pengajian Ahad pagi di Al-Amin yo ngono, aku lungguh ndek pinggire ku lho moro-moro. Siapa ya? Kayak pernah tahu. Gak usah pura-pura kon utang mbek aku kok kayak pernah tahu. Nah, coba panjenengan ketika ada orang memanfaatkan panjenengan lek pas susah tok, panjenengan mangkel ndak? Lek susah tok eling panjenengan, lek pas seneng panjenengan dilupakan. Mangkel apa ndak? Ya seperti itu kira-kira. Maka Nabi Yunus tadi dalam perut ikan paus dibelani malaikat, lapor sama Allah, ya Rob, ini suara kami kenal. Iki suara biasanya wiritan, suara biasanya zikir, suara biasanya berdoa, tapi kok tempatnya beda. Diutus sama Allah. Coba cek laut. Dicek laut, ndak ketemu, kurang jeru. Tambah dalam lagi, ndak ketemu. Allah bilang di perutnya ikan. Laut, jeru, wetenge iwak.
ketemu Nabi Yunus, diselamatkan. Bagaimana caranya? Ikannya diangkat ke pinggir pantai, tiba-tiba mengeluarkan isi perutnya. Nabi Yunus selamat atau celaka? Kuncinya apa? Kenal kepada Allah di waktu lapang, maka Allah akan kenal kepada kita di waktu susah. Bagaimana caranya? Yo pas lapang ake-ake silaturahim, pas lagi seneng banyak-banyaklah ibadah, pas lagi sehat banyak-banyak baca Al-Quran, pas awake seger ojo lali poso. Nanti pas sakit, pas susah, pas kepepet, pas sempit, Allah kenal. Oh iki lho, biasane lek pas seneng eling karo aku, saiki aku eling karo dei. Maka dalam hadis dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Nomor 3, bagaimana cara agar kita dihilangkan dari musibah? Kathratud du'a, banyak berdoa. Sekarang lihat Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau mengatakan doa ketemu musibah adep-adepan itu, maka doa punya 3 fungsi. Punya berapa? Bu, ya Allah turu kabeh. Oh nulis, saya kira tidur. Ini kabeh. Nulis ya. Saya latihan husnudzon. Ya nulis terus, saya susul ngantuk nanti. Dingkluk terus sih. Begini, doa ketemu apa? Musibah. Maka fungsinya doa ada berapa? 3. Nomor 1, dongane kuat. Doanya apa? Kuat. Sementara musibah yang mau masuk, musibahnya kecil. Apa yang terjadi? Fayatrudal musibah. Maka doanya nyepak musibah. Dung musibahnya melayu gak sido teko. Karena kekuatan apa? Doa. Doanya bagaimana? Kuat. Doa yang kuat itu bagaimana? Mempeng, khusyuk, nangis, hatinya hadir, betul-betul merasa hina di hadapan Allah, betul-betul berharap doanya sama Allah bakal diijabah. Faham ibu-ibu? Doanya kuat, musibahnya kecil. Bagaimana? Musibah tidak jadi datang. Nomor 2, doanya lemes, ndongane amin. 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 A-nya itu bareng angop ditambahin min. Amin. Ngerusak moodnya orang yang dongo itu. Kita tuh lagi berdoa Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iki seket bismillah orang sing jerit mburi. Amin. Itu langsung rusak ini, konsentrasi rusak guys. Lek iso tak cepot iki mik tak uncal nang sampean iki. Iki saya durung apa-apa pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Kita lepas dung gini. Ngerusak ndak boleh. Nah, tapi ingat Bu, sak lemes-lemesnya doa bermanfaat ketika ada musibah. Misalkan doanya lemah, musibahnya besar. Apa yang terjadi? Ngurangi kadar musibah. Ngurangi kadar apa? Musibah. Misalkan panjenengan punya rumah, na'udzubillah, la qadarullah, semoga Allah tidak mentakdirkan ya, amin ya rabbal alamin, kena gempa bumi, gonjang ganjing kayak orang habis kena pil koplo, muter tidak jelas, di genteng, di ruang tamu, di kamar mandi, bingung dia. Gempa. Ternyata panjenengan tahun dongo pas buka omah ngundang tonggo syukuran, ngundang ustadz pengajian, terus didoakan, ya Allah mudah-mudahan rumah yang dibangun ini, yang malam hari ini mulai akan ditempati, jadikan rumah ini rumah yang barokah ya Allah. Mek sepisan ikut tok ndonga nih, sak lawase urip gak tau ndonga mana sing duwe omah. Dadi ngundang ustadz dibayari gawe ndonga sudah. Tapi karena satu doa itu sakjane lek gempa rumah ini hancur, itu ternyata mek retak sedidik. Musibah tetap datang tapi kadarnya
berkurang. Contoh kecelakaan jret, ya tetap kecelakaan. Kalau orang lain ngelihat mati kudune, ternyata cuma luka ringan. Itu doanya lemes, musibahnya besar. Tetap ada manfaat apa tidak? Tetap. Apa manfaatnya? Mengurangi kadar. Nomor 3, ini yang paling banyak. Doa dan musibah iku surung-surungan terus sampai kiamat. Mana yang lemes di antara keduanya, itu yang kemudian akan dikalahkan. Contoh, panjenengan terus berdoa dalam keadaan musibah terus mengintai. Ini musibah ngenteni kapan lengai arek iki. Le arek iki lengah, itu langsung dia masuk. Maka itulah dalam Islam kenapa setiap gerak-gerik kita semua ada doanya. Betul apa betul? Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, setelah makan, masuk masjid, keluar masjid, mengawali pekerjaan, selesai dari pekerjaan, semua ada apa? Karena Allah eman sama panjenengan, dipaksa untuk terus berdoa agar panjenengan senantiasa selamat dari Nah, maka yang keberapa tadi doa? Yang ketiga. Yang keempat, saya mau kasih tahu sesuatu mainstream. Mainstream itu apa? Mainstream apa? Itu es krim. Mainstream itu es krim. Mainstream itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang apa? Angel kualat. Mainstream itu pokok sesuatu yang wis gelek dipikir menungso gitu loh. Walah bakal ini, itu namanya mainstream. Ngerti ya? Seperti sinetron Ikatan Cinta itu ketika ceritanya bisa ditebak, itu jadinya ini sinetron mainstream. Itu ketika ceritanya bisa ditebak. Jam berapa Bu Ikatan Cinta? Jam berapa? 7:30. Sampai jam berapa? Oh, sampai jam 8 tok. Oh, enggak pernah lihat. Rugi wapi. Saya enggak nonton. Cuma kan ya biasa, itu loh Pak Haji Riki itu yang bisiki saya. Ustaz, gaya tema pengajian Ikatan Cinta. Apa itu? Wah, itu lagi ngetren filmnya. Saya enggak tahu, ternyata dia yang lihat. Walah. Ya wis. Nah, tapi saya mau ceritakan sesuatu yang mainstream, tapi saya rubah cara berpikirnya. Apa yang keempat? Tawakal sama Allah. Orang yang tawakal uripe selamat. Ustaz, alah tawakal ya ngono iku. Wong tawakal ya ngono iku. Sekarang lihat, ternyata ndak. Tawakal itu apa sih Bu? Nah ini keliru. Nah bagus ya, dihukum. Ayo berdiri depan sini 2 jam. Tawakal lah kok pasrah. Ya itu termasuk yang mainstream. Uang itu lek mikir tawakal, mesti mikirnya apa? Ya wes. Wong tawakal kok. Tawakal itu lek bahasa panjenengan tadi seperti orang mancing. Oleh ya wes ra oleh ra apa-apa. Sing penting ngalih timbang di omah diamuk bojoku. Itu tawakal yang keliru loh Bu. Saya pernah mancing Bu. Pertama saya mancing masalah ndak. Mancing ikan ke Selorjo. Pertama saya pulang dari Jakarta dulu. Sebelum nikah, kira-kira tahun 2010 awal. Diajak teman anak Kasembon, tawatone wake. Gaenane mabuk. Tapi Masya Allah ketika kita deket dia ayo api. Maka suatu hari dia bilang, ayo melo yuk mancing. Disiapkan joran pancingnya, disiapkan umpannya semua. Saya nyiapin nasi bungkusnya. Mari berangkat kita ke Ngantang. Sampai Ngantang mulai diurui cara ngelebokno pakan, umpannya tadi, cara ngelemparnya, jagrake gitu kan. Sudah 5 menit pertama sabar, 5 menit kedua, 10 menit sabar. Mulai seperempat jam mulai garuk-garuk saya. Iki sinyal lemah iki. Sinyal lemah. Dicocok iwak ora Bu? Kedul itu ndak. Kena iwake pora jenis Selorjo iki. Sudah akhirnya mulai saya tinggal makan. Tak tinggal mangan. Makan, teman saya bilang, "Oh, Ustadz kok ora iso sabar." Iki kudu masalah sabar, iki sabare wong bodoh ini saya bilang. Ini menanti sesuatu yang enggak jelas ini saya bilang. Akhirnya dia ketularan sama saya.
ayo tak mangan pisan wis gak sampai sak jam mulai. Padahal biasa dia kalau mancing paling cepet petang jam, paling cepet 4 jam, itu gak sampai sak jam karena wetenge wareg terus dia ngerokok mulai enak, ayo mulai tepai kita bilang. Akhirnya pulang berangkat jam 8 pagi sampai rumah sebelum adzan zuhur. Nah maka hadirin, itu tawakal yang salah. Tawakal itu begini supaya mencegah musibah. Tawakal itu panjenengan awali apa yang panjenengan lakukan dengan ikhtiar. Coba Rasulullah mengatakan tawakalnya burung bagaimana? Tawakalnya burung bagaimana? Pagi hari dia terbang dari sarangnya. Saya mau tanya, burung terbang tahu tujuan kemana apa tidak? Tidak tahu. Burung terbang bisa buka sinyal HP untuk buka GPS tidak? Nulis di sinyal HP gitu, panen padi terdekat, klik. Oh, 300 meter belok kanan. Nanti sudah dia terbang kanan gitu, GPS-nya bilang setelah 300 meter belok kiri, seret belok kiri. Tujuan Anda ada 500 meter di depan sebelah kiri. Nah, ketemu. Tidak pakai itu kan burung? Ketemu tidak makanan? Ada cerita burung pulang temboloknya kosong? Tidak ada. Itu tawakal, ikhtiar. Nah, maka orang yang tawakal sama Allah diselamatkan dari musibah. Tapi ingat, tawakalnya orang yang ingin selamat dari musibah bukan tawakal turun di omahmu amblek mati sampean. Tawakalnya bagaimana? Ayo ikhtiar dulu. Kalau lautan sering naik, tanami apa? Bakau. Kalau gunung mulai sering longsor, ya wes jadikan apa? Penghijauan. Dilihat lagi, kalau nandur apa-apa kok mesti gagal, dipikir oh mungkin rabuknya apa namanya? Pupuknya, mungkin pupuknya kurang pas. Nah, itu tawakal. Nah, setelah ikhtiarnya sempurna, panjenengan pasrah. Dan ingat Bu, orang itu kalau ikhtiarnya sudah sempurna, kena musibah pun, dengerin. Ini kan harapannya tidak kena musibah ya. Kena musibah pun iku atine gak gelo. Contoh, mudah-mudahan semua sama Allah dikasih sehat walafiat, amin. Orang tua sakit, umurnya wis 70, ya ndak? Kemudian sakitnya itu gak gelem digonang rumah sakit, wis gak usah le ndek omah ae. Wong bapak ya wis tuwek, wis ndek omah ae diramut awakmu, diramut bojomu, ya enak iki ono putu iso ketok anak putu terus. Panjenengan nolak, gak Pak, ikhtiar. Dibawa ke rumah sakit, cari rumah sakit yang bagus, cari dokter yang bagus, cari obat yang bagus. Pengarepane bapak kepingin mangan opo Pak? Kepingin mangan rawon depot amanah. Oh iya Pak, oh dibelikan depot amanah. Depot rawon sudah selesai, tanya lagi, kepingin apa Pak? Sop buntute depot amanah. Kok ero sing enak-enak ini? Waduh, gak loro ketok ini. Ini ketoknya gak loro, modus ini katanya. Datang sampai detik terakhir ternyata bapaknya meninggal. Kira-kira gelo ndak atine? Enggak, kenapa? Dia merasa sudah apa? Saya sudah mengikhtiarkan yang terbaik. Coba bapak loro. Yo mbok dijak nang dokter hewan. Ojo le. Bapak mungkin yang menungso kok dokter hewan gitu ya. Sudah, anaknya bilang, "Rausa Pak, corona." Loh, beda urusannya. Gak usah Pak, gak usah. Eman duit. Sudah, besok bapaknya semakin sakit. Ngomong, kok empane pengen rawon amanah yo." "Ojo Pak, rawon amanah encene yo enak, yo gak ono micine, tapi larang." Bukan karena apa? Medit. Menene maneh, kok kepingin sop buntut amanah Di mana sih amanah itu? Amanah terus Kasembon tuh loh. Nanti setelah rumah sakit itu kanan jalan tuh ada warung enak itu. Sudah sampai titik terakhir bapaknya meninggal. Nangis, ya Allah Pak, duitku akeh wingi gak nang dokter, kok gak tak tukokno rawon, gak tak tukokno buntut. Kenapa dia getunnya nemen? Karena sebelumnya dia tidak apa?
mengikhtiarkan, maka Allah nyuruh kita tawakal supaya bebas musibah. Apa Allah katakan dalam surat At-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal sama Allah dicukupi. Tapi ingat, Gusti Allah niku nggih mboten sare, Gusti Allah niku nggih ningali endi sing tawakali bener, endi sing tawakali salah. Kalau Allah lihat panjenengan ikhtiar, Allah lihat panjenengan ikhtiarnya bagus, Allah lihat panjenengan masya Allah semua sebab-sebab kebaikan dilakukan, apa yang terjadi? Allah akan mencukupi keamanan panjenengan. Ketika terjadi musibah, panjenengan aman. Tapi ingat, sebelumnya harus apa? Ikhtiar. Sekarang dua penutup dan ini pamungkas. Paling manjur menghilangkan musibah. Nomor satu istri. Astaghfirullahaladzim. Dari mana istri nolak musibah? Istri itu bisa jadi sumber. Kok istri? Istighfar. Ibu-ibu ini kadang-kadang, ya Allah, tolong ya pengajian berikutnya ibu-ibu taruh sebelah luar aja. Jadi ibu-ibu khusus wanita di timur masjid, dalamnya laki-laki semua. Para popo kayak layar aja, kasih layar yang besar, cek ngerungokno, ndelok tapi gak iso protes. Ya Bu ya? Setuju ya? Sakno heram. Sudah. Ini yang pamungkas, nomor berapa? Nomor berapa? Loh kok dua ya, apa sih? Nomor berapa? 5. Istighfar. Dengan apa? Dengan istighfar. Panjenengan lihat. Anda buka nanti di rumah, jangan sekarang. Saya tahu. Lek sekarang nanti malah bingung panjenengan. Buka nanti di rumah surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat berapa? 33. Al-Anfal telu. Apa Allah Ta'ala berfirman? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah tidak mungkin mengirimkan azab, mengirimkan musibah kalau panjenengan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah masyarakat, maka Nabi Muhammad itu salah satu tolak balak. Tidak mungkin musibah datang di tempat yang kanjeng Nabi Muhammad hidup di situ. Betul tidak? Maka Madinah, ketika Nabi Muhammad masih hidup di Madinah, pernah ada musibah? Tidak ada. Pernah gempa bumi di zaman siapa? Umar. Bahkan gempa buminya terulang. Sampai Umar ngomong, iki lek kedaden sepisan kas sampean tak tinggal. Aku gak gelem tinggal di Medina. Kenapa? Tidaklah terjadi gempa bumi kecuali karena dosa. Nah sudah. Sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita, tidak mungkin terjadi bencana. Sekarang Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal dunia? Opo maneh meninggalnya di mana? Medina. Medina pare berapa meter? Google Map. Waduh, kono Medina kene Meditan susah. Nah, tapi ada cara kedua. Nabi Muhammad wafat, penyelamat hilang. Ternyata belum. Apa itu? Ada cara kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mendatangkan musibah dalam keadaan orangnya senengane istighfar. Nah, ingat, istighfar paling titik supaya Anda dikatakan orang yang banyak istighfar itu paling dikit sedina kudu maca 300. Dalam salah satu ucapannya ulama, aqallul aktsarina 300. Orang itu dikatakan memperbanyak, oh iki lho akeh sholawat, iki lho akeh zikir, iki lho akeh istighfar, iki lho akeh maca Quran. Itu memperbanyak yang paling sedikit ketika sampai batas 300. Berapa? 300. Dicicil angsal boleh. Pakai alat klik 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 klik.
Ya ndak apa-apa lek gelem, walaupun itu ya kok empane hitung-hitungan eram. Iya, tapi tergantung niatan masing-masing. Dihitung, oh 120 tambah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh alhamdulillah 300, selesai. Setelah itu ditambah, beliau monggo kerso. Nah maka untuk supaya anda tidak diazab, tidak dikarimi bencana, dan kalaupun terjadi bencana panjenengan selamat, kedah kathah-kathah nopo? Istighfar. Kenapa istighfar menolak bencana? Karena tadi bencana karena apa? Dosa. Lek dosane wis diistighfari, kalian Gusti Allah diampuni mboten? Kalau dosanya sudah diampuni, maka musibahnya ndak jadi turun. Terakhir, kasratus shadaqah. Banyak apa? Sedekah. Sing medit-medit. Mana yang medit? Ngacung. Dit. Mana yang medit? Loman kabeh. Masya Allah, hati-hati lo ya. Fala tuzakku anfusakum, ojo ngerasa awakmu apik. Dosa. Ayo angkat tangan yang medit, dit. Loh, ngerasa apik ra oleh. Coba angkat tangan yang medit. Sombong-sombong wong parit. Lihat, itu panjenengan noleh ke belakang itu. Noleh ke belakang, sebelah utara. Itu di bagian atas, wakaf pembangunan pondok pesantren Darul Muslimin Muhammadiyah, kesempatan amal jariah, kebutuhan dana kok mek titik Pak Safi'i. Pembukaan dana itu yang gede loh, kesian mereka ini, nanti uang lurus nutup itu. Kok cuma 847 juta. Nah ini 2 orang ya nutup, nggih Bu nggih. Lho jare gak medit Bang. Itu 847 juta sampean dolne omah sampean loro nutup Bu. Sing omahe akeh-akeh iku lho. Omah ndek kono kosong, sawah ndek kono gak digarap, duwe tegalan ndek Kasembon gak digarap, itu dihisab sama Allah panjenengan. Nah, maka yang terakhir untuk nolak bala sedekah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sana'i al-ma'ruf taqi masari as-su'. Orang itu kalau banyak berbuat baik, ditafsirkan oleh para ulama, baik sing dimaksud berbuat baik iki apa? Mereka mengatakan sedekah. Wong sing akeh sedekah diselamatkan dari bencana keburukan. Wa sadaqatus sir, dan sedekah sembunyi-sembunyi. Bukan nikah sir, bukan. Tapi sedekah sir. Sir itu artinya apa? Sir itu artinya apa? Rahasia. Karena uang sing ero. Ketika panjenengan bisa sedekah sir, itu apa yang terjadi? Tudfi ghadhabar Rabb, memadamkan kemurkaan Gusti Allah. Maka Syekh Abdul Aziz At-Turaifi beliau mengatakan begini, lek sampean gelek maksiat sembunyi-sembunyi, kudu diimbangi gelek ibadah sembunyi-sembunyi. Karena apa? Ketika maksiat Anda menyembunyikannya, maka ketika ibadah ya diimbangi, ibadai kudu sembunyi. Nah, maka ini Bu, orang sedekah itu tidak mesti apik. Ini tak kasih rumus. Ada orang sedekah 50.000, ya mek 50.000 gak dadi apa-apa. Ada orang sedekah 50.000 jadi 5. Buka puasa ya yatim piatu, ya mualaf, ya dakwah. Ada sedekah yang lebih cerdas lagi. Sedekah untuk apa? Untuk penuntut ilmu. Ini sedekah yang dikatakan oleh Syekh bin Baz afdhal as-sadaqat. Sedekah paling afdhal itu untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena setiap mereka belajar panjenengan dapat pahalanya, mereka mengamalkan panjenengan dapat pahalanya, mereka mendakwahkan panjenengan dapat pahalanya, mereka nanti bangun pondok tetap panjenengan dapat pahalanya. Karena selama mereka menuntut ilmu, ternyata bangunannya dibangun oleh jamaah Masjid Al-Amin. Nah, maka sedekah ini penting. Supaya apa? Kita selamat dari musibah. Kalau mau safar, sedekah sih. Nah itu loh, makanya saya kadang-kadang tidak sepakat lek KB itu ora oleh
Walimatus safar opo ra enek di zamane Kanjeng Nabi walimatus safar. Itu bukan walimatus safarnya yang Anda lihat, tapi apa? Diniati sedekah sadurunge safar. Biar selama safar dia oleh Allah diberi apa? Keselamatan lah. Jadi mikirnya itu yang positif. Mikirnya yang apa? Positif. Atau sebelum safar datang ke panti asuhan, ngamplopi, satu amplop diisi 50.000 atau 100.000, itu santri-santrinya dipanggilnya, tungakno yole, tungakno yole, tungakno yole, insya Allah selamat. Nah, apalagi sekarang ada pembangunan pondok, Bu. Nah, bangunan pondok itu insya Allah tidak akan rusak setahun, tidak akan rusak 5 tahun, tidak akan rusak 10 tahun, bahkan tidak akan rusak 30 tahun. Nggih napa nggih? Bangunan zaman sekarang kuat-kuat. Nah, kalau panjenengan nitip semen sak-sak berapa sekarang? Murah remen rek. Ojo semen wis. Pasir sak truk berapa? 500. Langsung datang. Panitianya siapa? Pak Syafi'i, ojo omong-omong. Ojo omong-omong. Aku ra sedekah. Dengar, Pak Syafi'i, aja omong-omong. Jadi panjenengan datang ke rumahnya Pak Syafi'i, ndak ada orang tahu. Pas malam betul, setengah loro bengi. Sampai istrinya Pak Syafi'i cemburu. Lapo? Nah, datang ke rumahnya Pak Syafi'i, ndak ada orang tahu. Pak Syafi'i, niki kula nitip gang 100, damel napa? Niki damel pasir sak truk mangke bangun pondok. Selama itu pondok masih dipakai, selama itu pasir panjenengan jadi saksi panjenengan ahli sedekah. Nanti yang lain lagi datang, Pak Syafi'i semene kirang pinten? Wah, kirang kathah. Nggih pun mboten napa-napa, kathah niku pinten sih? Nggih, lek semene mawon 50 juta. Mek 50. Tak sumbang piro? 5.000. Nah, gitu. Jadi sembunyi-sembunyi sumbang. Karena apa? Ini ada kesempatan sedekah yang belum tentu terulang. Opo maneh panjenengan belum tentu panjang umur. Ini ambune sambu kuburan kabeh. Belum tentu panjang umur, maka bagaimana? Ayo bismillah, mumpung ada kesempatan sedekah cerdas. Sedekah apa? Cerdas. Bangun apa? Pondok untuk ilmu. Dan yang dipelajari bukan ilmu elektro, Bu. Itu pondok tahfidz Al-Qur'an. Pondok yang dari semen yang Anda kasih, pasir yang Anda kasih, batako yang Anda kasih, tanah yang panjenengan wakofkan, uang tukang yang panjenengan kasih, dibuat bernaung oleh santri-santri yang menghafal kalamullah. Barokah urip panjenengan. Maka bismillah, keluarin saonoe. Ya, di dompet sisa 300.000, bismillah, keluarkan yang 200, 100 disimpan. Di dompet ada rekening bang, ngomong nang takmire juga dewe tak kayak pas tak kasih nomor pinnya begitu, insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa ibu-ibu ya, sebentar lagi bulan Ramadan dan kita sudah masuk di bulan apa? Rajab. Banyak-banyak doa, banyak-banyak puasa, banyak-banyak istighfar. Yang masih punya utang Ramadan tahun lalu jangan lupa segera dibayar. Mudah-mudahan kita sama Allah dikasih sehat wal afiat, dikasih istiqomah, kuat iman, kuat Islam, sampai nanti panjang umur ketemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun nanti ada yang meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dicatat meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.